lalu Ketua PN Kayagung, Kepala BNN Kabupaten Bangka Hilir atau yang mewakili dan didukung oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Hilir. Boleh saja ya. Terus dikasih apa? Kasih air. Boleh Pak. Campur air. Campur air karena mau di blender. Kita buat jus itu Pak. Nanti buangannya Pak biasanya. Gitu ya. Mana tutupnya? Gini. Oh, ini kasih deterjen. Ya, ini dikasih deterjen tujuannya supaya dia kandungan apanya sudah tidak anu lagi, tidak ori lagi gitu ya. Listriknya sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menghancurkan anak bangsa ini. Wah, ini harus dikasih air nih untuk musnahnya. Ambil lagi air nih. Silakan selanjutnya oleh Bapak Atau masukin lagi, tambah lagi Bang. Tambah lagi baru ini. Ini dibuang ke mana Pak? Mesin Pak Kapolres. Tambah lagi aja dari itu masih lagi. ditambah lagi dari Bapak. Silakan tambah airnya. Mudah. Ini Pak, ini Pak. Jadi setelah Bapak Kapolres Bangka Hilir, kami mintakan kepada Ketua PN Kayagung atau yang mewakili. Setelah itu Indonesia dari perwakilan Badan Narkotika. Ini berapa gram ini satu ampul satu ini? Semuanya totalnya Ini ada kalau 2 G. Ini sisa yang kemarin ya? Lebih ya? Sisa kemarin. enggak lah. Sekantong lah ya. Ya. Berapa? Tambah air. Ayo masukkan aja semuanya biarin. Sama-sama dan Sudah. Kalian musnah ya. Mau yang ini Pak? sama yang kita. Siap. Ini Pak Imam. Makanan banyak makan ini ya. Kemarin itu saya lihat di Kayaknya lagu Roma Irama. di viral itu gara-gara anaknya Nah, setelah ini siap-siap dari minta perwakilan uang sama ibunya nggak dikasih, ibunya Pengadilan dihajar Negeri dengan Kayagung. Ini pakai kan sudah. Iya Pak, itu pakai. gara-gara mau ngeleng nggak dikasih ibunya dia. Baru dia ngeleng kondisi mabuk nggak normal, ibunya dibantai sama dia. Kalau ini apa? Itu kan nggak normal lagi. Bong Pak. Ini Bong. satu biji bisa 200.000 ini. Pakai lebih ini karena posisi. Terus bedanya kalau orang pakai ekstasi dengan pakai sabu apa nih? Anu, bang, cirinya misalnya. Kami nggak paham juga ini. Nah, ini Ini maksudnya jelaskan ini. secara naluri intel melihat. Jadi Nah, dia kalau lihat aneh ketakutan Pak. Ini apa nih? Paranoid. nanti bisa diambil itu. Jadi Iya. Jangan pakai tangan Pak, nanti biar ini. Nah, nanti air aja pakai. Iya, kayak di cair dia. nanti saya lupa sih bilang. Mabok ya. Buka semua. Buka gunting. Ya, silakan. Pak, silakan Pak. Dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayagung untuk sampling memasukkan barang narkotika. Setelah itu siap-siap dari perwakilan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka Hilir. Nanti tahu abang makan malu. Makan dulu. Makan goyang. Itu yang warna. Siap-siap silakan setelah BNN.
Ya, cukup saja untuk Bapak dari BNN. Setelah ini Dari BNN. dari BNN, silakan. Terakhir yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jambi untuk sampling memasukkan barang bukti Bapak Aditya Gunawan SHM. Sorry, ada plastik tuh, nggak hancur nanti. Plastiknya diambil. Ini plastiknya Pak, pakai sarung tangan. Hancur nanti. Kajari bapak. Ini ada dua. Ada plastik. Ya. Izin Pak Kajari. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jambi untuk memasukkan barang bukti narkotika. Masih dibakar. Dan kalau sudah selesai nanti sisanya para kasih atau untuk saat ini mungkin biar petugas yang melaksanakan untuk pemasukannya. Terima kasih. Minta saja ini Pak Bupati minta simbolis untuk memblender ya Pak. Ya. Secara bersamaan kami minta kepada Bapak Bupati, Bapak Kapolres, dari Dinas Pengadilan Negeri Kejagung, dan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jambi untuk melakukan pemusnahan. Secara bersamaan, Bapak tangannya di ini. Ya. Iya, proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dengan cara di blender. Ini jus melon, warnanya hijau. Lagi Pak. Dan selanjutnya nanti saya persilakan dari silakan para saksi untuk melanjutkan pemusnahan barang bukti di situ. Untuk selanjutnya dari pihak dari Bapak Bupati, Bapak Kapolres. Tadi tingkat yang dominan itu narkotika ya. Iya, iya. Nah, dalam memerangi narkotika ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Mungkin ada semacam saran kepada APH untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika ini, apalagi mengingat Kabupaten Ogan Ilir ini kan kota santri ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang kita sangat prihatin ya dengan adanya ditemukannya narkotika di Ogan Ilir, bahkan disinyalir banyak para pengguna. Nah ini tentunya merupakan sebuah perhatian khusus yang harus kita lakukan dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun Forkopimda, Polri, utama kali dan Kajari. Dan hari ini kami sudah memusnahkan hasil tangkapan ya. Dan mudah-mudahan ya kita harapkan sebagai bukti pemusnahan ini sebagai tanda bahwa kita harus waspada bahwa memang peredaran narkoba ada di antara kita di Kabupaten Ogan Ilir ini. Sebagai pejabat bupati, saya memprihatinkan ini, sangat prihatin dengan kejadian ini. Dan saya harap ya kejadian ini tidak sampai berlarut. Dan mudah-mudahan kerja keras dari teman-teman Polri dan kawan-kawan yang berusaha terus untuk mencoba meminimalisir ya peredaran narkoba ini akan terus berlanjut. Dan yang paling penting adalah kami menghargai apa yang sudah dilakukan upaya dari teman-teman pihak kepolisian dan kejaksaan yang telah mencoba untuk mengungkap kasus ini, bahkan segera memberikan vonis ya kepada si pelanggar atau si pelaku. Yang jelas ya dengan dimusnahkannya narkoba ini yang mungkin kemarin sempat ditemukan 1 kilo, paling tidak kita sudah bisa menyelamatkan
4.000 lebih Bang ya. Iya. 4.000 lebih generasi muda yang ada di kawasan Ogan Ilir ini, sehingga mereka tidak sempat untuk menikmati narkoba yang sangat membahayakan ini. Nah, tadi kami membagikan bukan hanya sabu, tapi di sini ada ekstasi. Bahkan saya sempat mencoba mempelajari bentuk, warna, dan mungkin ada tanda-tanda. Jangan sampai nanti kita nggak tahu, kita misalnya lagi pusing dikasih orang obat, ini obat pusing, kita pikir Paramek ya, ternyata itu malah membuat kita menjadi pusing. Jadi memang kita juga sebagai pejabat harus tahu dalam arti kata positif untuk menghindari ya, bukan tahu pengen nyoba, bukan tahu supaya kalau kita menemukan itu kita langsung segera mengambil tindakan, paling tidak kita memusnahkan atau melaporkan kepada pihak berwajib bahwa ada peredaran narkoba di sekitar kita. Itu aja. Oke, terima kasih. Ya. Hidupin satu aja, yang lainnya nyambung. Satu aja yang lainnya nyambung. Secara simbolis ya, aktif pemusnahan barang bukti ya. Koreknya. Sampah dari mana? Sampah tadi. Sampah sisa tadi maksud. Ininya mana? Korek. Kasih. Ya. Langsung kasih ke Pak Bupati. Ditumpuk jadi satu Bapak, silakan. Nah, jadi satu ya. 1, 2, 3. Ya. Ya, inilah pemusnahan seperti kain ataupun baju setelah yang dibawa yang dimasuk dalam barang bukti yang harus dimusnahkan. Silakan Pak ya. Silahkan mengarahkan bagian senjata tajam. Untuk yang pertama ini sekali lagi kami Minggir ini kalau telah inilah salah satu barang bukti senjata tajam. Sampel dulu Bapak. Silakan mohon yang hormat kepada dan setelah ini bersiap-siap Ketua Pengadilan Negeri Kayu atau yang mewakili. isinya gitu. Senjata dulu. Nah, ya Bapak. Ya, yang jelas. Kadang hitam. Bersiap-siap sebelum kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayu kepada Bapak dan persilakan. Setelah ini mari bersiap-siap dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir. Kepada Badan Narkotika Nasional. Ini aja. Pisau. Tapi kayak pistol. Enggak itu enggak terbalik. Biar pemain bisa. Ini asli, ini bukan rakitan. Ini senti Pak. Apa? Kaki Pak. Ini bukan rakitan. Tapi dia ngancam pakai ini Pak. Jadi orang takut. Padahal ini senjata apa karena Bukan senpi tuh. Oh, bukan senpi. tapi dia ngancam pakai keluar nodong. Iya. Tapi ini Seolah pistol Pak. enggak meledak.
Korek api. Oh, ini korek api. Mungkin mewakili dari perwakilan dari Jaksi Dekan aja. Oke, kawan-kawan media. Bapak Yanto silakan. Kawan media satu. Dari media silakan. Perwakilan dari media. Dari media. Biar pilih yang mana? Yang mana kayu di kan? Kami mintakan juga setelah ini perwakilan dari Nanga Unsri, Fakultas Hukum Unsri, silakan adik-adik siapa perwakilan satu. Iman atau perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Unsri, silakan. Saya gunakan. Oh ya, dari adik-adik Unsri. Perwakilan dari Unsri, silakan adik-adik dari Unsri, perwakilan. Dari Unsri ya. Nah, setelah ini akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti. Ya. Ya, kembali silakan untuk sementara langsung penandatanganan. Kegiatan kita hari ini Bang dalam pemusnahan barang bukti. Jadi tadi saya sampaikan waktu sambutan bahwa tugas jaksa salah satunya melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan pengadilan itu ada dinyatakan terhadap barang bukti, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Tadi ada beberapa barang bukti, ada narkotika, kemudian barang bukti senjata, ada senjata berupa pistol, kemudian ada juga senjata-senjata tajam. Dan tadi sudah sama-sama kita laksanakan. Kalau yang barang bukti narkotikanya kita blender, kemudian kita buang di tempat pembuangan akhir. Sisa-sisanya itu kita bakar. Kemudian untuk yang barang bukti berupa senjata tajam itu kita musnahkan dengan cara dipotong sehingga tidak bisa dipergunakan lagi. Itu ada juga yang ditanam katanya Bang ya? Yang ditanam? Yang ditanam tidak ada. Itu Nggak maksudnya ada, ya? yang sudah kita blender itu kita buang di tempat pembuangan akhir tadi. Jadi tidak kita tanam. Bang, untuk sepanjang tahun 2020 sudah berapa banyak sih Bang kasus yang diselesaikan di Kejari Organilir ini Bang? Kalau secara detailnya nanti bisa ditanyakan ke Bidang Pidum. Kita punya aplikasi CMS. Di situ tahapan penanganan perkaranya semuanya sudah ada. Dari mulai SPDP, tindak lanjutnya, perkara-perkara yang sudah putus di situ ada. Saya tidak ingat detailnya, nanti bisa dilihat di sistem kami di CMS. Untuk PR masih banyak mungkin Bang? PR-nya maksudnya PR apanya? PR kasus-kasus yang belum terselesaikan. Kasus-kasus yang begini, kasus-kasus yang ini kan berjalan ya. Kalau misalnya untuk perkara-perkara tindak pidana umum, ini kalau penyidiknya ada penyidik Polri, ada juga penyidik PPNS, tapi kebanyakan yang dilakukan ini adalah penyidik Polri. Perkara yang sudah dinyatakan lengkap tentunya kita limpahkan ke pengadilan. Tapi untuk perkara-perkara misalnya perkara-perkara yang belum lengkap kita kembalikan kepada penyidik, kemudian diberikan petunjuk. Jadi semuanya prosesnya berjalan. Kalau untuk pencapaian target tahun ini gimana Bang? Target ini maksudnya target seperti apa? Target penyelesaian penyidikan kayak itu. Kalau untuk perkara-perkara khusus, kita memang sekarang ada 2 penyelidikan dan 1 ada penyidikan. Dan sekarang lagi berproses. Kalau misalnya ditanya target, kita tentunya targetnya alat bukti. Kalau alat buktinya minimal 2 alat bukti, kita limpahkan pengadilan. Tapi sepanjang alat buktinya belum cukup, kita cari dulu. Oke, yang lain?
Selanjutnya kami mintakan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Bapak Hamdan, dilanjutkan dengan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Bapak Ori Kurniawan. Yang hormat kami persilakan. Setelah ini kami mintakan kepada Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Bapak Evan Napuredi SH. Ya, dan selanjutnya penandatangan saksi-saksi dalam hal ini. Yang pertama kami mintakan kepada Bapak Bupati Ogan Ilir Bapak Alfa Syahrizal. Karena itu boleh kan? Ya, boleh Bapak. Setelah ini dilanjutkan Bapak Kapolres Ogan Ilir. Dilanjutkan nanti setelah ini dari Pengadilan Negeri Kayu Agung. Selanjutnya dari pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir kepada Bapak. Kalau dari kiri doa sampai kapan kami? Ada isi dong. Ya, kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir untuk penandatanganan. Ya, terima kasih kepada seluruh yang hadir, terutama Bapak Bupati Ogan Ilir, Bapak Kapolres Ogan Ilir, Ketua PN Kayu Agung.